Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyimak bersama bunyi dari bait yang ketiga dan kita sudah mendalami kandungan dari bait yang ketiga, ternyata bait ketiga berisi tentang salah satu bahaya dari riya. Sehingga dari situ kita bisa pahami agar kita menjauhi riya. Terkait bahaya riya, maka sesungguhnya banyak sekali bahaya riya tersebut. Tidak hanya satu, akan tetapi penulis menyebutnya hanya satu. Wa hadza laisa min babil hasar, dan tentunya ini bukan maksud penulis membatasi, enggak. Akan tetapi beliau memilih bahaya yang paling fatal, yaitu amalan kita tersia-siakan, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karenanya di kesempatan kali ini kita akan mengenali lebih dalam lagi tentang bahaya riya yang lainnya. Sesungguhnya banyak sekali bahaya riya. Kalau kita mendalami Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama, kita temukan bahaya riya yang cukup banyak. Yang pertama, menghapus dan membatalkan pahala amal. Inilah yang disebutkan oleh penulis. Dan ini yang paling berbahaya. Ketika amal kebaikan kita ternyata terhapus dan batal, tidak diterima, maka sebuah kerugian, tersia-siakan amalan kita, naudzubillahi min dzalik, karena penyakit riya. Kemudian yang kedua, riya lebih ditakukan Nabi, menimpa umatnya. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Lihat, Rasulullah mengkhawatirkan atas umat ini perkara riya. Kenapa? Yaqulullahu yaumal qiyamah ijazazan nasa bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, tatkala Allah sedang memberikan balasan atas amal-amal manusia, maka apa kata Allah? Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Tentu jawabannya tidak mungkin. Ketika hari kiamat, yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta maupun anak, kecuali yang datang dengan hati yang bersih dari noda yang merusak hatinya, noda kesyirikan, noda riya dan lain sebagainya. Jadi sangat berbahaya. Di hadis ini Rasulullah menggambarkan bagaimana pahala orang-orang yang berbuat riya sia-sia. Allah tidak memberikan balasan kepada orang yang berbuat riya. Begitu juga Rasulullah sangat khawatir akan riya ini menimpa umatnya, sehingga terjadi pada hari kiamat berupa ucapan Allah, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian bahaya yang ketiga, riya adalah syirik khafi. Syirik yang samar, tersembunyi, tidak terlihat karena letaknya di hati. Riya penyakit niat. Niat tempatnya di hati. Sehingga riya menggerogoti niat, maka terjadilah syirik khafi yang samar, sehingga orang tidak terasa dia telah berbuat riya karena terlena terbuai dengan pujian manusia. Padahal itu adalah riya. Na'udzubillah. Sebagaimana riya juga lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kita tahu fitnah dajjal bagaimana. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan, tidaklah satupun seorang nabi kecuali telah memperingatkan akan bahayanya fitnah dajjal. Jadi nabi-nabi terdahulu sampai nabi kita Muhammad SAW sudah memperingatkan perkara dajjal ini. Saking bahayanya fitnah dajjal. Tapi ternyata ada yang lebih bahaya lagi dari fitnah dajjal, yaitu riya. Rasulullah SAW mengatakan,
ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi, yang lebih aku takutkan atas kalian daripada fitnah al-masih ad-dajjal. Ya. Ternyata apa? Para sahabat bertanya-tanya, apa? Kami mau tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, asyirkul khafi, yaitu syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Rasulullah mendefinisikannya langsung. Asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fa yuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin. Syirik khafi adalah seseorang salat lalu ia memperindah salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Ini apa? Riya. Dia mempercantik, memperbagus salatnya sehingga terlihat khusyuk dan tenang. Ya. Ternyata dalam hatinya ingin dipuji. Na'udzubillah. Ini syirik khafi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wajar kalau Nabi sangat khawatir, ya. Mengatakan lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Kemudian yang kelima, bahaya riya mewariskan kehinaan dan kerendahan. Orang yang berbuat riya pasti ingin mencari kemuliaan, ingin mencari pujian, penghormatan. Tapi Allah berikan balasan sebaliknya. Apa itu? Kehinaan dan kerendahan. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man samma'an nas bi'amalih samma'allahu bihi masami'a khalqih wa sagharahu wa haqqarah. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalannya sehingga dipuji, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga manusia. Allah akan rendahkan dia dan Allah hinakan dia. Di sini Allah memberikan kehinaan dan kerendahan kepada pelaku yang beribadah karena ingin dipuji. Allah di sini menggunakan kalimat, ya, Rasulullah di sini menggunakan kalimat samma'a, ya, memperdengarkan. Jadi teringat dengan istilah sum'ah. Riya dan sum'ah itu sama, ya. Ada kesamaan di antara keduanya. Riya dan sum'ah memiliki kesamaan di mana tujuan ibadahnya adalah mengharap pujian manusia. Jadi tujuannya sama, mengharap pujian. Namun bedanya riya itu, ya, dalam menampakkan ibadah agar terlihat, ya, akhirnya dipuji. Sedangkan sum'ah menampakkan ibadah agar terdengar, seperti baca Quran, azan, sholawat, pidato, ya. Tujuannya apa? Sama, ingin dipuji. Riya dan sum'ah sama, tujuannya ingin dipuji. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah riya merupakan sifat orang munafik. Seseorang yang beribadah bukan karena Allah Ta'ala tetapi agar diketahui oleh manusia, seperti orang yang sholat ketika bersama mereka namun ketika sendirian dia malas mengerjakan sholat. Dan inilah sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, justru Allah yang akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka jikalau hendak mengerjakan salat, mereka mengerjakan dengan malas. Kenapa? Karena mereka berbuat riya, kata Allah. Mereka bermaksud riya, ya, dengan salat di hadapan manusia. Tapi kalau salat sendiri malas. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita introspeksi diri kita tentang bahaya riya yang satu ini. Kemudian yang ketujuh, pertama kali yang diadili dan dilemparkan ke neraka adalah pelaku riya. Semuanya bakal diadili oleh Allah dan akan diberikan balasan apakah kita ke surga ataupun neraka. Tapi siapa yang pertama kali diadili? Jawabannya adalah pelaku riya. Orang yang pertama kali diadili adalah pelaku riya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengisahkan perihal hari kiamat bahwasannya
Rasulullah SAW bersabda, "Inna awalan nas yuqda yaumil qiyamah alaihi rajulun ustushhid." Sesungguhnya manusia pertama kali yang akan diputuskan pengadilannya pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia berjihad, akan tetapi niatnya rusak, ingin disebut apa? Mujahid, pahlawan. Akhirnya Allah masukkan dia ke neraka. Orang kedua, itu seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran. Ternyata niatnya rusak. Dia belajar supaya disebut seorang alim, dan dia membaca Al-Quran supaya disebut ahli baca Al-Quran. Apa yang terjadi? Allah lemparkan dia ke neraka. Termasuk orang-orang yang pertama masuk neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang Allah luaskan rezekinya, dan dengan hartanya ya dia berinfak sedekah, membelanjakannya di jalan Allah, tapi dengan maksud riya, ingin dipuji supaya disebut dermawan. Akhirnya Allah lemparkan dia juga ke neraka. Lihat, masalah ketiga orang ini apa? Rusaknya niat. Yang satu ingin disebut mujahid, ya, bukan karena Allah, bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian orang kedua ingin disebut alim, qari, bukan menuntut ilmu karena Allah, bukan. Membaca Al-Quran bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga, berinfak sedekah dengan tujuan ingin disebut seorang dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah hinakan mereka di akhirat. Tadi hina di dunia, sekarang hina di akhirat. Yang terakhir, bahaya riya, penyebab ilmu tidak bermanfaat dan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'ani syirk." Aku zat yang paling tidak butuh dengan sekutu, tidak butuh dengan sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan perbuatan ya tersebut. Jadi kalau dia menyekutukan Allah dengan syirik khafi tadi, mengharap pujian manusia, maka Allah tinggalkan amalannya, Allah tinggalkan dirinya. Dibiarkan dia lelah mencari ilmu, tidak bermanfaat ilmunya dan tidak berkah ilmunya. Merugi. Capek membaca, capek menghadiri majelis ilmu, capek menulis, tapi karena niatnya rusak, Allah tinggalkan dia dengan ya pencarian ilmunya, sehingga ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berkah. Setelah kita memahami bahaya riya, mari kita introspeksi diri. Termasuk mana kita? Apakah ada ciri-ciri orang riya dalam diri kita? Yang pertama, ya, kita akan menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib terkait ciri-ciri orang yang berbuat riya. Beliau menyebutkan ada 3 ciri orang yang berbuat riya. Yaitu yang pertama, malas ketika sendirian, ya. Seperti orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Jikalau mereka hendak mengerjakan salat, ya, mereka berdiri dengan malas karena mereka bermaksud riya dengan salatnya di hadapan manusia. Artinya, jikalau ramai dia giat, khusyuk, dibaguskan salatnya, tapi ketika sendiri malas salatnya. Ya, naudzubillah. Ya, sampai ketika ramai kita rajin beribadah, ya, tapi ketika sendirian rajin bermaksiat. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, semangat jika di hadapan orang lain. Iya. Orang yang berbuat riya biasanya seperti itu. Jika ada orang banyak, ya, dia berbuat baik. Tapi jikalau tidak ada orang banyak, dia cuek, ya, tidak peduli, tidak mau ibadah, malas beribadah. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, menambah amalan jika ada yang memuji. Perhatikanlah, jikalau ada orang dipuji, kemudian makin gemar beramalnya, makin rajin amalannya. Kemudian ketika ada yang mencela, justru dia tinggalkan amalannya. Nah, ini perlu kita bertobat kepada Allah. Mungkin ya sifat riya mencokol dalam hati kita, sehingga jikalau ada yang memuji,
kita tambah amalan kita lebih rajin beramal. Tapi kalau ada yang mencela, kita tinggalkan amalan. Justru ciri-ciri orang yang ikhlas adalah menganggap sama, mau dia memuji ataupun celaan, tidak ada bedanya. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bisa membuat kita sadar jikalau dalam diri kita ada ciri-ciri orang yang berbuat riya yang telah disebutkan oleh beliau. Semoga Allah menjaga kita dari bahaya riya dan ciri-ciri orang yang berbuat riya. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira.